Damai sejahtera bagi kita semua, sahabat-sahabatku. Saat ini kita akan mempelajari tentang pelanggaran hak asasi manusia dan penghargaan hak asasi manusia yang ada di dalam Alkitab. Kita mulai dengan pelanggaran hak asasi manusia yang tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 21 tentang kebun anggur Nabot. Pada suatu ketika, ada seorang raja kota Samaria namanya Ahab. Dia sedang berjalan-jalan, lalu tiba-tiba matanya tertuju pada kebun anggur yang sangat subur milik seorang petani anggur yang namanya Nabot. Hati raja sangat tertarik dan ingin memilikinya. Maka ia bertemu dengan Nabot dan membujuknya supaya Nabot menjual tanah itu kepadanya, atau Nabot menukarkan tanahnya itu dengan tanah milik raja. Tetapi Nabot tidak tertarik karena dia sangat menghormati tanah warisan nenek moyangnya itu. Dia ingin menjaga dan merawatnya. Penolakan Nabot membuat Raja Ahab marah. Wajahnya sangat muram. Dan ketika ia kembali ke istana, dilihat oleh Isabel, istrinya. Lalu Isabel menanyakan apa sebab ia sangat marah. Raja Ahab menceritakan bahwa ia sangat menginginkan kebun anggur seorang petani yang namanya Nabot. Tetapi Nabot tidak mau memberikan tanahnya itu meskipun ia ingin membelinya atau menukarkannya dengan tanah miliknya yang lain. Sebab Nabot sangat menghargai tanah warisan nenek moyangnya itu. Lalu Isabel membujuk suaminya untuk tetap tenang, biar Isabel yang menyelesaikan masalah ini. Kemudian Isabel menulis sebuah surat pengumuman untuk para tua-tua di Israel bahwa adakan suatu acara puasa dan tempatkanlah Nabot di depan masyarakat. Lalu suruhlah 2 orang dursila atau tukang fitnah untuk memfitnah Nabot. Dan para tua-tua Israel mendengarkan perintah Ratu Isabel. Ditempatkanlah Nabot di depan masyarakat. Lalu 2 orang tukang fitnah memfitnah Nabot di depan masyarakat bahwa Nabot telah menghina Tuhan. Sehingga masyarakat menghakimi Nabot. Mereka menganiayanya, merajamnya dengan batu hingga mati. Darahnya bercucuran. Darahnya itu dijilat oleh anjing-anjing yang ada di sekitar tempat di mana ia dirajam sampai mati. Apa yang dilakukan oleh Isabel dan Ahab tidak diperkenankan oleh Tuhan, dan itu membuat Tuhan murka. Apalagi setelah memfitnah dan membunuh Ahab dengan tanpa rasa bersalah, merampas milik Nabot. Tanah itu menjadi milik Raja Ahab. Sehingga Tuhan memerintahkan Elia untuk menegur Ahab dan keluarganya bahwa mereka
bukan hanya memfitnah Nabot, tetapi membunuh Nabot dan merampas kebun anggurnya sehingga keluarganya tidak dapat memilikinya, tetapi sudah dimiliki oleh keluarga Raja Ahab dan Isabel. Oleh karena itu, Elia menyampaikan bahwa Tuhan sudah sangat murka dengan keluarga Raja Ahab, sehingga seluruh keluarganya akan dimusnahkan oleh Tuhan. Dan khusus untuk Isabel, anjing-anjing akan mengoyak tubuhnya sampai ia tewas. Tetapi nanti di keturunan Ahab dan Isabel, maka bencana murka Allah akan turun kepada keluarganya, bahkan orang Israel yang turut serta bersekongkol dengan raja menganiaya Nabot. Pelanggaran hak asasi manusia terdapat juga dalam kitab Keluaran pasal 1 tentang orang Israel ditindas di tanah Mesir. Pada waktu itu ada seorang raja Mesir melihat bahwa penduduk Israel semakin lama semakin meningkat. Sehingga timbul rasa was-was. Jangan-jangan mereka justru akan menjajah orang Mesir. Untuk menyelamatkan bangsa Mesir dari tangan orang Israel, raja ini berpikir sebaiknya orang Israel ini ditindas dengan kerja paksa, kerja rodi, sehingga mereka lemah dan tidak punya kemampuan untuk menurunkan keturunan. Tetapi ternyata penduduk Israel tetap semakin lama semakin meningkat. Semakin ketakutanlah Raja Firaun terhadap orang Israel, sehingga ia memerintahkan kepada para bidan yang menangani ibu-ibu yang melahirkan. Dalam hal ini ditujukan kepada ibu-ibu bangsa Israel yang melahirkan. Apabila mereka melahirkan anak laki-laki, segera dibunuh. Tetapi bidan-bidan ini adalah bidan-bidan yang mempunyai rasa pri kemanusiaan, rasa takut akan Tuhan. Mereka tidak melaksanakan titah Raja Firaun. Mereka mengabaikan perintah Raja Firaun untuk membunuh bayi-bayi laki-laki yang baru dilahirkan oleh perempuan-perempuan bangsa Israel. Ketika raja mengetahui hal itu, bertanyalah raja kepada para bidan itu, "Mengapa engkau tidak membunuh bayi-bayi yang telah dilahirkan oleh perempuan-perempuan bangsa Israel?" Kata bidan-bidan itu, perempuan-perempuan bangsa Israel sangat kuat, sehingga sebelum mereka tiba, perempuan-perempuan itu telah melahirkan anaknya dan menyembunyikannya. Mendengar hal itu, raja sangat murka. Segera dia memerintahkan prajurit untuk merampas anak-anak laki-laki bangsa Israel, merebut anak laki-laki lalu dibuang ke Sungai Nil. Suatu ketika ada keluarga dari suku Lewi. Mereka menyimpan bayi mereka sampai berusia 3 bulan. Bayi itu bayi laki-laki yang manis parasnya. Lalu mereka membuat sebuah peti
atau keranjang dari pandan dan membalutkannya dengan tergala-gala. Maka bayi laki-laki itu disembunyikannya dalam keranjang atau peti pandan yang dilapisi tergala-gala. Oleh orang tuanya, bayi itu dihanyutkan bersama-sama dengan keranjang tersebut ke sungai Nil. Tetapi ketika air membawa bayi laki-laki tersebut, kakaknya yang bernama Miriam mengikutinya kemana arus membawa adiknya itu. Sampai suatu ketika di sungai Nil, Miriam melihat ada putri Firaun bersama dayang-dayangnya sedang mandi di sana. Dan putri Firaun melihat keranjang itu dan memerintahkan dayang-dayangnya untuk mengambil keranjang itu. Dan ketika keranjang itu dibuka, putri Firaun melihat ada seorang bayi laki-laki yang manis parasnya. Dia jatuh cinta kepada bayi itu dan ingin mengadopsinya. Bayi itu dinamainya Musa, yang artinya diambil dari air. Musa dipeliharanya seperti anak kandungnya sendiri. Musa dipelihara sesuai dengan tata krama istana. Apa yang dilakukan oleh putri Firaun menunjukkan bahwa putri Firaun menghargai hak asasi manusia, menghargai hak hidup manusia. Dalam kitab Keluaran, ketika bangsa Israel dijajah oleh bangsa Mesir, ada oknum-oknum yang masih memperjuangkan hak asasi manusia, yakni para bidan yang tidak mau membunuh bayi-bayi meskipun diperintahkan oleh raja, putri Firaun yang mau mengadopsi anak dari bangsa Israel. Dan setelah Musa dewasa, dialah yang ditentukan oleh Allah untuk menuntun bangsa Israel keluar dari tanah penjajahan, tanah bangsa Mesir. Orang Israel dimerdekakan oleh Tuhan, dibebaskan dari penjajahan orang-orang Mesir. Penghargaan hak asasi manusia terdapat juga dalam kitab 1 Samuel 24. Meskipun Daud tahu Raja Saul sangat memusuhinya dan berniat untuk membunuhnya, Daud tidak ada rasa dendam. Suatu ketika ia mempunyai peluang untuk membalas atau menyakiti atau membunuh Saul, mertuanya itu, yang sangat memusuhinya, yang ingin membunuh Daud. Pada waktu Daud melihat Saul sedang berada di gua, sedang beristirahat di sana, dan Saul tidak tahu bahwa diam-diam Daud mendekatinya dan berada di punggung Saul. Ada kemungkinan Saul dibunuh oleh Daud, tetapi Daud tidak melakukan hal itu karena dia menghargai hak hidup dari ayah mertuanya,
yakni Saul, meskipun Saul justru akan membunuhnya, merampas hak hidupnya. Dan Daud hanya mengambil puncak jubah, memotongnya sedikit sebagai bukti bahwa ia sebenarnya mempunyai peluang untuk membalas dendam. Tetapi itu ia tidak lakukan karena ia menghargai hak hidup sesama manusia, hak asasi manusia. Ketika Saul keluar dari tempat peristirahatannya, dari jarak yang jauh, Daud berteriak, berseru kepada ayah mertuanya Saul. Saul, lihatlah, ini puncak jubah siapa? Ketika Saul melihatnya, ia mengenali kain yang dipegang oleh Daud, bahwa kain itu adalah puncak jubahnya. Jadi Daud sebenarnya punya peluang untuk membalas dendam, membunuh ayah mertuanya Raja Saul. Tetapi itu tidak dilakukan karena Daud masih mengasihi Raja Saul. Penghargaan hak asasi manusia terdapat juga dalam kitab Filemon, yakni surat Paulus kepada Filemon. Di dalamnya Paulus meminta supaya Filemon memandang Onesimus sebagai saudaranya. Onesimus adalah seorang hamba atau budak pada masa itu yang diangkat oleh Paulus sebagai anaknya. Paulus menyebut Onesimus adalah buah hatiku. Dia meminta kepada Filemon dalam suratnya untuk menerima buah hatiku, yang dimaksud adalah Onesimus, untuk menjadi saudara bagi para rasul. Menerimanya sebagai pelayan Tuhan dalam pelayanan para rasul. Penghargaan hak asasi manusia dapat juga kita lihat dalam kitab Lukas pasal 10. Di sana dikisahkan ada seorang yang mengalami penganiayaan berat yang dilakukan oleh para penyamun yang telah merampok harta kekayaannya. Sampai suatu ketika lewatlah seorang imam. Tetapi imam ini hanya melihatnya dan tidak mau menolongnya karena takut. Dan ia meninggalkan orang yang sedang terluka parah ini sendirian. Lalu kemudian lewatlah seorang Lewi. Orang Lewi ini juga hanya melihatnya dan tidak mau repot-repot menolongnya. Ia meninggalkan orang yang sekarat ini begitu saja. Lalu kemudian lewatlah seseorang dari bangsa yang disebut oleh orang Israel bangsa kafir. Orang Samaria ini terenyuh hatinya ketika melihat orang Israel yang sedang sekarat. Lalu ia mengambil minyak dan membersihkan luka-luka dan mengobati luka-luka orang yang teraniaya ini. Kemudian ia membawanya ke tempat penginapan dan menyewa orang untuk menjaga orang ini sampai sembuh. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selagi ku ada. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada.
Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hati